Menelusuri desa dengan bersepeda menjadi salah satu alternatif saat pandemi. Kali ini aku tak sendirian. Aku ditemani Adit, warga desa Pangkal Bulu. Tujuan pertama kami yakni Kampung Kelekak Dalam. Katanya, dulu hutan bambu ini menjadi pemukiman pertama warga desa Pangkal Bulu. Pesona hutan bambu ini menjadi salah satu keunikan di desa Pangkal Bulu. Sesuai dengan namanya, bambu atau dalam bahasa lokal disebut bulu. Tempat ini dipenuhi dengan pohon bambu yang pastinya memanjakan mata. Keasrian dan keindahan hutan bambu ini membuatku betah berlama-lama di Kampung Kelekak Dalam. Selain kok kandang ayam, orang sini belum ada. Ini kalau bulu ini banyak gunanya ya, kalau orang sini pertama orang untuk pengrajin bikin anyaman dari bulu di rumah. Dia untuk ini sebagai salah satu alat untuk menangkap ikan, bisa dibuat dari bulu seperti pengilar itu. Nah, Mang, ini kan nama desa Pangkal Bulu, Mang. Kalau dilihat kan ini banyak bulu-bulu nih, Mang. Nah, sebenarnya apa sejarah? Sejarah dari Pangkal Bulu, awalnya namanya itu Pangkalan Bulu. Jadi maksud Pangkalan Bulu itu tempat berlabuh kapal. Jadi kita dulunya mendengar sejarah para sepuh, para orang tua kita, sejarah di Pangkal Bulu itu. Jadi kapal yang berlabuh sentralnya di Pangkal Bulu ini, jadi untuk tambatan perahu, mengikat perahu maksudnya, di Batang Bulu. Jadi di pelabuhan namanya di Berok nih, di ujung kampung kita sekarang nih. Ada sungai, itu tempat berlabuh. Jadi untuk mengikat perahunya di Batang Bulu. Jadi sejarah Pangkal Bulu. Awal kampung ini namanya Kelekak Dalam. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa awal kita ada awal dari Pangkal Bulu tadi bahwa mereka ini umat pemukiman. Pemukiman di sinilah. Ini banyak bulu, kelekak kami kan, batang tempedak, durian di sini kan. Ini namanya Kelekak Dalam. Jadi seiring dengan waktu itu kan dipimpin kepala kampung namanya Gegading yang dipimpin oleh Hadat waktu itu kan. Jadi pangkalan bulu tadi dirubahlah jadi namanya Pangkal Bulu. Tuh. Jadi maksud bulu sini bambu maksudnya. Sudah seiring dengan waktu perkembangan zaman, jadi masyarakat di sini pindah ke jalan sentral yang sekarang tepatnya di daerah Masjid Al-Hidayah dan ke arah Jembatan Payung. Itu yang perkembangan zaman tadi mereka ini pindah ke sana. Dari ujung desa Pangkal Bulu, umbi-umbian dan sayur mayur segar seolah sudah memanggilku. Adit pun mengajakku ke perkebunan yang dikelola ibu-ibu PKK desa Pangkal Bulu. Ini Bi, salah satu aktivitas ibu PKK di kampung kami. Yuk kita ke sana. Di lahan yang dekat dengan pemukiman warga ini, sekelompok wanita sedang asik memanen hasil perkebunan.
Terik matahari seolah tak menyurutkan semangat kaum Hawa ini untuk memetik berbagai macam sayur mayur yang telah mereka tanam beberapa bulan lalu. Ini Bi, ketua Ibu PKK di Kampung kami. Halo Bu, Elvi. Ibu, tengah panen nih Bu? Oh, panen nih. Panen terutama. Ini nanam apa Ibu di sini? Kalau nanam di sini banyak terong, ada bijur ungu, ada jagung, jahe, macam-macam lah untuk inilah untuk sayur-sayur kebutuhan sehari-hari lah ya. Banyak lah Bu. Lumayan lah. Ini lokasinya pilih di sini Bu. Kok nih kan samping apa ya, di tanah desa, terus ini agak dekat kan sambil nyantai-nyantai ibu PKK jadi pacak untuk ini kan untuk gerakan nanam-nanam sayur di samping aktivitas lain kan. Walaupun santai jadi sore-sore pacak ada kepentingan juga nih di kebutuhan kan. Ini baru pertama kali apalah berapa kali panen? Udah 3 kali panen lah. 3 kali panen Bu. 3 kali panen. Kalau kemarin jagung lah selesai dipanen, yang jagung ungu, kan jagung ketan selesai dipanen. Terus yang kalau yang apa ya, bijur lah hampir di 2 kali lah ini udah dipanen kan. Untuk kesulitan Bu, kendala Di sini tanah nih paling becek dan paling berair nih. Kalau di ini pacak kita coba di sini dulu, kalau ini berhasil insya Allah ke depannya di tanah-tanah lain agak mudah untuk proses kan. Ini soal tanah yang paling becek lah di sini, tanah paling berair kan. Ini Bu hasil cuman ya Bu dijual? Hasilnya dijual untuk di sini lah, konsumsi misal untuk masyarakat di sini kan. Soalnya kalau kita apalagi musim pandemi ini kan, kalau kita nak beli dari pangkal, di samping takut interaksi sama yang di luar, jadi ya kita panen sendiri kan lebih bagus kan, lebih memenuhi kebutuhan untuk kita di kampung lah kan. Itu sayur pun sehat, kita bahan alami kan, jadi pakai yang kimia, kita ngerawat sendiri kan. Bu, jadi ikut panen deh Bu? Oh silakan. Terong. Ini Bu. Nah. Berkebun menjadi salah satu pilihan anggota PKK Desa Pangkal Buluh, Bangka Selatan di tengah pandemi COVID-19. Mencapai kemandirian pangan menjadi salah satu tujuan agar kebutuhan sayur mayur warga Desa Pangkal Buluh dapat terpenuhi tanpa bergantung dengan daerah lain. Meski masih terbilang baru berkebun di lahan ini, namun, hasil panen kebun anggota PKK ini cukup menjanjikan. Bisa dilihat dari hasil umbi-umbian ini yang ukurannya cukup besar. Lahan yang subur menjadi keuntungan tersendiri bagi warga Desa Pangkal Buluh. Dengan memilih tanaman yang cocok di lahan ini, warga bisa mendapatkan hasil berkebun yang tak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, meskipun hasil panen anggota PKK ini cukup banyak, namun masih banyak warga yang ingin membeli namun kehabisan stok. Nih Bu, selain kebun apa Ibu
yang ada aktivitas. kegiatan selain ini, kita ada juga kelompok menjahit. Kelompok menjahit kita ada 20 orang. Kita biasanya kita bikin seragam batiknya kita bikin sendiri. Alhamdulillah lah bisa baik kan. Terus masker yang dipakai ibu-ibu sekarang nih hasil produksi sendiri. Kalau lihat di situ, yuk kita sama-sama ke situ. Boleh Bu, Ibu. Kita lihat tempat rumah jahit dah. Nah, ini aktivitas ibu-ibu PKK kami yang menjahit. Oh, ini kita pasang masker di sini ya. Oh, di sini. Oh. Iya, berapa lama Ibu? Lah, jalan 3 bulan. 3 bulan. Selain masker, Bu? Bikin baju, ini baju yang dipakai kan buatan sendiri lah. Dan alhamdulillah bisa bikin sendiri, kita pakai sendiri kan. Ini masker ini beri masker pesanan ya, Bu? 5 ini kebetulan nih yang dibikin ini pesanan dari TPA rumah Pangkalbulu kan, untuk wilayah Pangkalbulu. Alhamdulillah lah pemesanan di sini kan. Kemarin ada yang dimin soal di sini lah kemarin teh. Yang dari luar Pangkalbulu ada Bu? Kemarin kecamatan. Kalau kecamatan ada pesan. Terus yang ibu-ibu kabupaten ada pesan kan kemarin. Nah, untuk ke depan ya Bu, kira-kira gimana nih Bu? Oh, harapan ke depan kami, harapannya cuma misalkan biasa kami akhir tahun atau ada setengah tahun kita itu kan kami minta dana untuk baju seragam PKK. Jadi harapan kami untuk ke depan baju seragam tuh kami bikin sendiri, misal untuk di kantor tuh misal kami bisa produksi sendiri kan dari desa Pangkalbulu. Mungkin kan jadi tidak baik beli keluar kan. Ini dia rumah jahit yang juga dikelola oleh ibu-ibu PKK Desa Pangkalbulu. Dengan bantuan beberapa mesin jahit yang didapat dari dana desa, anggota PKK mulai mengasah kemampuan menjahitnya. Dalam hitungan bulan, mereka sudah mulai mahir mengoperasikan mesin jahit, bahkan sudah bisa membuat baju. Dengan memberikan pelatihan dan fasilitas untuk menjahit, diharapkan nantinya juga dapat membantu perekonomian warga Desa Pangkalbulu, khususnya kaum perempuan. Usai bertemu ibu-ibu, Adit mengajakku bertemu para pemuda Desa Pangkalbulu. Pokdakan Pemuda Mandiri, begitulah mereka menamai kelompok pembudidaya ikan yang dikelola generasi penerus di Desa Pangkalbulu ini. Para pemuda ini memilih kembali ke kampung halaman untuk mengembangkan desa. Dengan bekal pengetahuan yang dipelajari semasa duduk di bangku kuliah, mereka pun saling merangkul dan memberanikan diri membudidaya ikan air tawar di lahan yang ada di desanya. Hasil panen ikan air tawar ini sudah mulai dilirik sejumlah warga di Desa Pangkalbulu. Selain dijual eceran dengan warga yang datang langsung ke kolam budidaya atau memesan dengan anggota, tak jarang ikan hasil budidaya Pokdakan Pemuda Mandiri dibeli untuk acara hajatan. Ini ketua Pokdakan Pemuda Mandiri. Ini tengah ngasih makan ikan Bu. Iya. Ini kenapa Bang awalnya bisa bikin ide untuk budidaya ikan? Awalnya itu pas sudah
cari pekerjaan nggak dapat. Akhirnya muncul ide untuk usaha sendiri dan minta bantuan karena kendala modal kita mengirim proposal untuk minta bantuan. Ini anggota apa tuh? Berapa jumlah? Untuk anggota ada 10 orang. Ini abang berarti langsung lulus kuliah, oh? Sudah Dulu jurusan apa? jurusan perikanan Oh, ini masih yang budidaya karena udah ada basic di bidang budidaya. Iya. Jadi kerjakan di sini. Lama berapa lama nih bang? Ini hampir 1 tahun. Mulai dari proposal udah buka lahan sampai sekarang. Bang, boleh ikut misi makan? Silakan. Usai memberi makan ikan, aku pun diajak untuk melihat aquascape, karya anggota Pokdakan Pemuda Mandiri. Nah bang, ini dapat bahan-bahannya dari mana ya bang? Untuk bahan-bahan ini semua dari kita ambil bebas dari hutan. Semua bahan Dari hutan yang ada di... ada yang Nah sebenarnya awal kepikiran untuk buat nih abang dan kawan gimana bang? kalau untuk aquascape ini emang hobi dari kuliah dulu. Dan udah sering ikut kontes aquascape. Nah selama bikin nih ada ya bang kesulitan-kesulitan? Yang kesulitan tuh menentukan tema. Temanya buat pengaruh gitu. Ya, Campur dulu misalnya tema. Flores, hutan, pembatuan. Nah, kumpulnya kita mancing kita masak. Yuk kita makan sama-sama. Nah, ikan hasil tangkapan kami pun sudah selesai dimasak. Saatnya kami makan lempah kuning ikan nila dan lele yang dimasak langsung oleh anggota Pokdakan Pemuda Mandiri. Lokasi desa yang dekat dengan sungai menjadikan masyarakat mudah untuk mendapatkan ikan sungai. Memancing dan menangkap ikan pun sering dilakukan warga desa Pangkal Buluh di sela-sela waktu senggangnya. Meskipun ditangkap setiap hari, namun ikan di sungai ini tak pernah habis. Adit pun mengajakku ke sungai yang kaya akan ikannya, dekat dengan desa Pangkal Buluh. Tempat ini selalu ramai oleh pemancing lantaran melimpahnya hasil tangkapan ikan sungai.
ku ke Adit lah keliling desa nih Pak. Tadi ngelihat adik ibu PKK yang kebun, Pak Oh, yang ngejahit. Terus ada juga yang pemuda yang budidaya ikan. Nah, itu cuman itu Pak tanggapan Bapak. Jadi Pangkal Bulo ini berapa jauh beda dengan desa-desa lain yang ada di Bangka Selatan. Jadi kondisi masyarakat banyak yang mata pencarian, berkebun, bertani kan. Ada sedikit juga yang ingin mencoba. Dalam arti mencoba peruntungan lain, ada yang berdagang dan lain-lain. Tapi di sini kami selaku pemerintah desa melihat ini. Jadi ada potensi yang harus kami kembangkan, ya kami kembangkan. Sampai kepada ibu-ibu ini kan dari kesehariannya banyak yang waktu luang kan, sehingga alhamdulillah mereka pun menyambut program-program yang kami tawarkan. Alhamdulillah seperti tadi kita lihat kan di kebun PKK tadi begitu berhasil. Alhamdulillah ada peningkatan dari sebelum-sebelum. Dan juga dalam untuk ketahanan pangan. Selama ini kita kan berharap dari luar, sayur, apa segala macam kan dari luar, dari Pangkal Pinang kan. Langkah baiknya kita yang jual ke kota, yang harusnya itu. Berarti masyarakat di sini lah memandirikan itu usaha-usaha yang ada di meningkatkan potensi yang ada di desa ini. Iya, jadi kebetulan masyarakat kami kan memang telah bilang tadi berkebun, petani. Jadi cuma mereka ini kurang pembinaan. Ya, alhamdulillah dengan program desa kami bina mereka kan, kami tampung situasi mereka gimana mau. Alhamdulillah kami panggil PL untuk memberi pembinaan ke mereka ini. Alhamdulillah berhasil. Berarti itu salah satu upaya dari Pemdes Pak ya, mendorong ya, potensi-potensi. Nah Pak, untuk harapan mungkin target ke depan ini apa Pak? Untuk jadi salah satu tujuan kami atau harapan kami ke depan adalah cara pergerakan masyarakat ini harus benar-benar mandiri. Jadi kami pemerintah desa beberapa waktu yang lalu kan karena corona ini itu telah menggeser program-program kami. Tapi ini ada juga suatu motivasi untuk kami. Jadi kita lihat. Jadi sebelum corona tadi mereka sering menyia-nyiakan apa-apa yang ada, peluang-peluang ada di desa itu. Jadi karena corona ini, karena misalnya macam pembatasan skala besar yang ditakutkan kan, jadi kita harus mandiri. Nah, di sini juga kita menangkap apa yang dicanangkan oleh pemerintah, yaitu desa itu harus tegap mandiri. Nah, tegap mandiri ini kami selaku kepala desa harus jeli ini, harus siap ini. Jadi mulai dari ketahanan pangan, di samping masyarakat kami ada yang bertanam padi, ada padi ladang kan. Nah, padi ladang juga tahun ini insya Allah akan kami kembangkan 20 hektar itu dari desa. Jadi untuk menjaga ketahanan pangan yang ada di desa. Nah, kalau memang seperti itu, misalnya ibu-ibu kita lah bisa bertanam sayur dan lain-lain, kan kita tidak terlalu terpusing. Nah, seandainya terjadi pembatasan skala besar tadi misalnya, jadi kita lah mandiri sekurang-kurang itu. Berarti memang warga di sini lah siap menghadapi. Alhamdulillah siap, insya Allah siap. Dan juga di pemuda-pemudanya, alhamdulillah, jadi untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa, para pemuda yang alhamdulillah telah menyelesaikan sarjananya, pendidikannya, sarjana, dan mereka kurang beruntung untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka lebih kreatif dari di luar pemikiran kita. Jadi mereka ini membuka kelompok masing-masing seperti tadi Adit dan kawan-kawan kan, membuka tambak dengan kekurangan atau keterbatasan modal. Mereka ini bisa mengajukan proposal ke seperti PT Kabupaten yang CSR-nya memang berkewajiban untuk membantu masyarakat kami. Berarti memang memanfaatkan apa yang ada di desa nih, Iya. Pak. Kita terus ke sana, Pak.
desa bersama dengan warga terus-menerus menggali potensi demi potensi yang ada di Desa Pangkal Bulu, Kecamatan Payuk, Bangka Selatan. Keindahan dan kekayaan alam yang melimpah di Desa Pangkal Bulu menjadi keuntungan besar bagi warga untuk memanfaatkannya tanpa harus merusak, demi menunjang masa depan desa agar bisa mencapai kemandirian pangan.